warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mereview percobaan kedua, yaitu kromatografi lapis tipis nitrasi fenol. Kelompok 2 ini disusun oleh yang pertama Nur Hamidah dengan NIM 19080760027, yang kedua Nisrina Maimanah dengan NIM 19080760028, dan yang terakhir ada Mbak Ladun Hikmah Jimat Hapsari dengan NIM 19080760029. Yang pertama ada cara kerja dari nitrasi fenol. Cara yang pertama, dicampurkan 3 mili asam nitrat pekat dengan 7 mili Aquades, lalu tambahkan 0,1 H2SO4 pekat ke dalam campuran, didinginkan sampai 5 derajat Celcius, larutan A. Kemudian dimasukkan larutan A ke dalam Erlenmeyer yang telah berisi 3 gram fenol, lalu diaduk. Suhu diatur pada 20 hingga 25 derajat Celcius, dijaga selama 15 menit, kemudian pada suhu 30 hingga 35 derajat Celcius dan dijaga juga selama 15 menit. Selanjutnya ditambahkan 7 mili air es ke dalam campuran, kemudian diaduk. Setelah itu, dimasukkan campuran ke dalam corong pisah, ditambahkan metilen klorida, kemudian diekstraksi sebanyak 2 kali. Kemudian diambil fase organik, dikeringkan dengan natrium sulfat dan diuapkan dengan pelarut. Cara kerja yang kedua ada analisis produk dengan KLT. Siapkan chamber KLT diisi dengan eluen benzena secukupnya, ditutup, dibiarkan chamber jenuh dengan uap benzena. Produk nitrasi ditotolkan pada lempeng tipis silika gel. Selanjutnya, lempeng kromatogram dimasukkan dalam chamber, dielusi dengan eluen benzena, dihentikan jika eluen mencapai garis atas. Kemudian dikeringkan kromatogram, jika perlu diuapkan dengan iod agar totolan terlihat lebih jelas. Kemudian ditandai ada berapa noda yang terbentuk, diukur jarak masing-masing noda dari totolan awal, dan hitung RF masing-masing noda. Selanjutnya ada hasil pengamatan. Yang pertama dari nitrasi fenol. Ketika pencampuran HNO3, Aquades, dan H2SO4 pekat, di mana tersebut ada larutan A, larutan berwarna bening dan terasa panas. Setelah didinginkan 5 derajat Celcius, larutan menjadi dingin dan warna tetap bening. Kemudian setelah pencampuran larutan A dengan fenol, larutan bening dan terbentuk kristal fenol putih hitam, ada endapan dan terasa panas dan berbau. Setelah suhu dijaga 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius selama 15 menit, suhu turun, warna tetap hitam, fenol larut dalam larutan A. Setelah suhu dijaga 30 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius selama 15 menit, suhu naik, warna tetap hitam, dan fenol larut dalam larutan A. Selanjutnya hasil pengamatan dari analisis produk dengan KLT. Di sini noda yang terbentuk ada 3, yaitu coklat, oranye, dan kuning, di mana harga RF masing-masingnya. RF dari coklat adalah 1,6, RF dari oranye adalah 0,076, dan RF dari kuning adalah 0,155. Kemudian ada analisis data. Yang pertama dari noda berwarna coklat, di mana jarak yang ditempuh senyawa sebesar 0,8 dan jarak yang ditempuh pelarut sebesar 0,5. Jadi, di mana rumus RF adalah jarak yang ditempuh senyawa dibagi dengan jarak yang ditempuh pelarut. Oleh karenanya, diperoleh RF sebesar 1,6 untuk warna coklat. Kemudian untuk warna yang kedua yaitu warna oranye, di mana jarak yang ditempuh senyawa adalah 0,5, jarak yang ditempuh pelarut adalah 6,5. Oleh karenanya diperoleh RF sebesar 0,076. Kemudian warna yang terakhir yaitu warna kuning, di mana jarak yang ditempuh senyawa sebesar 1,01 dan jarak yang ditempuh pelarut sebesar 6,5. Oleh karenanya RF diperoleh sebesar 0,155. Pembahasan selanjutnya akan dibahaskan oleh rekan saya, Nisrina Maimanah. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya akan melanjutkan kegiatan dari Anda, yaitu mengenai pembahasan. Pada percobaan kita ini, kita melakukan 2 langkah umum,
yaitu nitrosifenol dan kemudian produk dengan kromatografi lapis tipis. Pada percobaan nitrosifenol, di mana apakah tangannya dapat mencampurkan 3 mil asam nitrat pekat dengan 7 mil Aquades dan ditambahkan 0,5 H2SO4 pekat yang terlibat sebagai katalis. Pada larutan tersebut terkesan eksotermis oleh karenanya berasal panas. Kemudian didinginkan yang bertujuan untuk menjaga keasaman produk. NO2 bertindak sebagai elektrofil. Elektrolit ini dapat menyerang elektrolit B pada suatu titik benzina untuk memastikan margo karbon yang terstabilkan oleh isolasi. Nah, setelah larutan dicampur dengan fenol, larutan yang awalnya berwarna bening berubah menjadi berwarna hitam, timbul bau yang menyengat. Suhu di dalam air dijaga pada suhu ruangan, yaitu sekitar 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius selama 15 menit. Hal ini supaya fenol larut sempurna dalam larutan A. Nah, selanjutnya yaitu pengujian produk dengan kromatografi lapis tipis. Dengan pertamanya yaitu chamber diisi dengan benzena, kemudian ditutup supaya jeruk. Kemudian produk tersebut ditotolkan pada lapisan tipis silika gel dan dimasukkan ke dalam chamber. Proses ini dihentikan jika sudah mencapai garis atas dan berlangsung dalam keadaan tertutup atau di dalam tidak hilang. Karena ini dapat bereaksi dengan asal organik yang dibutuhkan pada kromatografi yang ditandai dengan munculnya pada warna. Nah, untuk memperjelas juga, maka dilakukan pengeringan dan penambahan ion. Pada yang dihasilkan pada percobaan ini berwarna coklat, orange, dan kuning yang memiliki RF masing-masing yaitu RF coklat 1,6, RF orange yaitu 0,76 dan RF kuning 0,195. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh saudari Madun. Kepadanya ini dipersilakan. Baiklah, kita menuju ke pembahasan yang selanjutnya. Setelah didapatkan nilai RF, kemudian suhu dinaikkan hingga 30-35 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk mempercepat reaksi. Kemudian, didiamkan selama 15 menit supaya reaksi berlangsung secara sempurna. Selanjutnya ditambahkan air es. Penambahan air es ini bertujuan untuk menurunkan suhu larutan dan menghentikan reaksi yang terjadi. Kemudian, larutan diekstraksi dengan menggunakan metilen klorida di dalam corong pisah hingga terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan atas yang berwarna merah kecoklatan dan lapisan bawah yang berwarna hitam. Kedua lapisan tersebut dapat terbentuk karena adanya perbedaan massa jenis dari dua senyawa. Lapisan atas larutan yang terbentuk kemudian ditambahkan natrium sulfat. Hal ini bertujuan untuk mengikat air yang masih ada dalam larutan. Kemudian diuapkan untuk memperoleh hasil nitrasi fenol. Dalam percobaan ini, suatu elektrofil yaitu NO2 dapat menyerang elektron pi suatu cincin benzena. Seperti pada gambar, di sini ada fenol yang ditambahkan dengan HNO3 dan katalis H2SO4 sehingga menghasilkan ortonitrofenol dan paranitrofenol. Fenol merupakan pengarah dari orto, sedangkan NO2 merupakan pengarah mata. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari percobaan ini yaitu prinsip dasar kromatografi lapis tipis adalah pemisahan senyawa menjadi komponen-komponennya berdasarkan perbedaan kecepatan perpindahan masing-masing komponen di antara dua fase dan berdasarkan perbedaan kepolaran.
Pada percobaan ini diperoleh RF masing-masing, yaitu RF warna coklat 1,6, RF warna oranye 0,76, dan RF warna kuning 0,155. Pengarah substituen sangat berpengaruh atau berdampak pada reaksi substitusi elektrofil. Adanya substituen NO2 yang merupakan gugus penarik elektron menyebabkan cincin lebih stabil, sehingga kekuatan asamnya meningkat. Nah, itu tadi pemaparan dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.